Yang diingat oleh mereka ketika gempa pertama itu Dewi Rinjani, Masya Allah, penguasa Gunung Rinjani itu. Ya, jadi ini tadi yang sedang kita bahas, kaum musyrikin zaman dulu itu ketika susah mereka itu kembali kepada Allah. Baru ketika longgar mereka menyekutukan Allah, kan begitu. Lah ini zaman now ini mereka semakin susah, semakin syiriknya semakin parah. Subhanallah ya. Lihat itu belum lama juga kan Gunung Merapi. Tahun berapa itu dulu meletus yang sampai diparani oleh juru kuncinya itu 2010 ya kalau nggak salah. Nah itu meletus besar. Bukannya malah kemudian doa pada Allah, ya Allah berikanlah kami keselamatan ya Allah, berikanlah ini dan sebagainya. Malah mendukung orang yang marani sing bau reksa Gunung Merapi ben ra nesu jare. Ya, makanya ya akhirnya mati kan orangnya itu. Ya enggak usah saya sebut soalnya merek terkenal. Ngonek saya upload di YouTube enggak digoleki. Ya artinya seperti itu, kita bisa lihat luar biasanya kesyirikan zaman now. Ketika Gunung Merapinya meletus, bukannya kembali pada Allah, bukannya mengikhlaskan doanya pada Allah, bukannya mengikhlaskan agamanya pada Allah, tapi malah syiriknya makin menjadi, subhanallah. Ya. Nah, maka akhirnya kita bisa lihat ya. Nah, yang terjadi zaman sekarang kesyirikan itu lebih merajalela dan lebih menjangkau seluruh kalangan. Ya, itulah keberhasilan setan dalam menjerumuskan umat manusia, subhanallah. Dan ini tugas kita bersama untuk bagaimana menyelamatkan umat Islam ini, ya, menyadarkan yang Islam dan ya, mendakwai orang yang non Islam agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dengan ini ya selesailah. Beliau mengatakan wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Ya, beliau menutup dengan kalimat Allahu a'lam, mengembalikan ilmu kepada Allah, dan beliau bersolat pada Nabi Muhammad ya, dan juga para sahabat dan juga keluarganya. Nah, ya selesai pelajaran kita tentang qawaidul arba. Yang intinya kaidah pertama adalah apa? Kaidah pertama orang-orang apa lupa? Nah, orang-orang yang diperangi Nabi dulu, orang-orang musyrikin zaman Nabi itu, mereka itu mengakui tauhid rububiyah, tetapi itu tidak memasukkan mereka dalam Islam karena mereka masih menyembah selain Allah. Ya. Lalu yang kedua apa? Mereka itu kalau melakukan kesyirikan, nah beralasan, ya enggak? Kami itu nyembah ini, bukan nyembah ini sebenarnya. Kami itu pengen menjadikan dia sebagai wasilah dan syafaat, minta syafaat kepada dia, tidak ingin apa? Nyembah dia, manuqarribuhum ilallahi zulfa. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi itu diutus kepada kaum yang bermacam-macam kesyirikannya. Ada yang nyembah matahari, nyembah bulan dan sebagainya tadi, ya kan? Tapi sama, Nabi samakan semua, diperangi semua oleh Nabi. Ya, saya ceritakan tadi kan yang ketiga tadi apa? Dengan proses yang panjang, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, musyrikin zaman now lebih parah daripada musyrikin zaman dulu. Kenapa tadi? Karena kalau dulu itu ya syirikannya hanya pas mereka senang. Nah, kalau sekarang senang susah syirik, malah lebih parah lagi yang saya sebutkan tadi. Kenyataannya apa? Ketika susah syiriknya malah lebih nemen, lebih parah, ya. Nah, itulah ya yang saya sampaikan tadi juga tugas kita bersama untuk berdakwah dimanapun kita berada dengan apa yang kita bisa miliki, insyaallah taala. Ya, tugas kita sekarang ngafalkan ini. Ya. Ini tolong dihafalkan ya.